Saya Arif Alnafidian, nomor BP 2010-943015. Sini saya akan menjelaskan tentang denah lantai 1. Pada denah lantai 1 memiliki skala 1:100 dan ukuran luas bangunannya yaitu 8x9 atau panjang 8 meter dan lebar 9 meter. Dengan jarak kolom utamanya yaitu pada panjang 4 meter dan 4 meter. Untuk lebar, jarak kolom utamanya yaitu 5 meter dan 4 meter. Pada denah lantai 1 memiliki beberapa ruang yaitu teras, kamar utama, ruang tamu, dapur, ruang makan, WC, gudang, dan tangga naik. Untuk ukuran beberapa ruang tersebut yaitu teras memiliki ukuran 4x2 meter. Untuk ruang tamu memiliki ukuran 4x3 meter. Untuk kamar utama memiliki ukuran 4x3 meter. Untuk WC memiliki ukuran 2x2 meter. Untuk gudang memiliki ukuran 3x2 meter. Untuk ruang makan dan dapur dibuat ruang kosong yang berukuran 5x4 meter. Dan untuk tangga memiliki ukuran 3x2 meter. Untuk elevasi lantai beberapa ruang tersebut yaitu diambil acuan di ruang tamu, yaitu memiliki elevasi 0,00. Dan pada bagian teras memiliki elevasi turun yaitu minus 0,05. Pada kamar utama naik yaitu plus 0,05. Di WC dibikin turun yaitu minus 0,1. Untuk ruang makan dan dapur sama dengan elevasi di ruang tamu sebagai acuan yaitu 0,00. Dan untuk ruang gudang dibikin turun dengan ukuran elevasi minus 0,05. Pada denah lantai 2 terdapat dua kamar, yaitu kamar tidur dan kamar tamu, yang ukurannya adalah 3x4 meter. Selain itu terdapat juga ruang keluarga dengan ukuran 3x4 meter, balkon dengan ukuran 2x4 meter, dan WC dengan ukuran 2x2 meter. Ruang kerja sendiri berukuran 2x4 meter, dan tangga dengan ukuran 2x3 meter. Pada dinding WC diberikan truss ram, dan pada dinding lainnya diberikan bata. Pada setiap ruangan terdapat kaca jendela. Untuk elevasi dari WC sendiri adalah 3,90, sedangkan untuk ruang-ruang lainnya adalah 4,05 dengan balkon 3,95. Jarak antar kolom secara horizontal adalah 4 meter dan 4 meter, sedangkan secara vertikal adalah 4 dan 5 meter. Pada gambar denah tersebut juga dapat dilihat bahwa bentuk atapnya adalah atap timas. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar ketiga, yaitu gambar tampak depan. Gambar tampak depan ini dapat dilihat bangunan memiliki tinggi 8 meter dengan ketinggian setiap lantainya yaitu 4 meter. Kemudian jarak antar kolom utamanya yaitu 4 meter. Dan pada bagian atap memiliki ketinggian kurang lebih 3 meter dan kemiringannya berkisar antara 30 derajat. Kemudian pada gambar tampak depan ini nampak pula pada lantai 1 dan 2-nya terdapat pintu dan jendela. Pintu ini memiliki ukuran kurang lebih 2 dikali 2,5 meter, dan jendela yang berada di sebelah pintu memiliki ukuran kurang lebih 1 dikali 2 meter. Kemudian pada sebelah kanan, jendela memiliki ukuran kurang lebih 2 dikali 1,5 meter, dan kemudian nampak pula di sana terdapat ventilasi yang memiliki ukuran kurang lebih 0,5 meter dikali 0,8 meter. Dan juga pada gambar tampak depan ini skala yang dipakai yaitu 1:100. Selanjutnya yaitu gambar tampak belakang. Pada tampak belakang bangunan dapat diketahui bahwa bangunan memiliki tinggi 8 meter,
dan ketinggian atap 3 meter, serta panjang bangunan secara horizontalnya yaitu 8 meter. Di sini terlihat pada dinding bagian kiri di lantai 1 terdapat sebuah jendela serta 2 ventilasi yang terhubung dengan ruang makan, sedangkan di sebelah kanannya terdapat sebuah ventilasi. Lanjut pada dinding sebelah kiri di lantai 2 terdapat sebuah jendela dan ventilasi yang terhubung dengan kamar tamu. Dan pada dinding sebelah kanan lantai 2-nya terdapat satu ventilasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai gambar tampak kanan. Tampak kanan ini memiliki tinggi 8 meter dengan panjang 9 meter, di mana jarak antar kolom utamanya yaitu 5 meter dan 4 meter. Pada tampak ini memiliki atap berbentuk trapesium dengan tinggi atap 3 meter dan kemiringan atap sekitar 30 derajat. Pada tampak ini terdapat gambar jendela yang disertai ventilasi. Jenis jendela pertama berukuran 1 x 1,5 meter dengan ventilasi tunggal yang berukuran 0,6 meter dikali 0,5 meter. Dan jendela kedua berukuran 2 x 1,5 meter dengan 2 buah ventilasi yang masing-masing ventilasi berukuran 0,8 x 0,5 meter. Selain itu, pada lantai 1 dan lantai 2-nya terdapat ventilasi tunggal tanpa jendela yang berukuran 0,8 x 0,5 meter. Skala yang digunakan pada tampak kanan ini yaitu 1:100. Selanjutnya yaitu gambar tampak kiri. Pada gambar tampak kiri dengan ketinggian 8 meter dan lebar 9 meter, di mana jarak antar kolom utamanya yaitu 4 meter dan 5 meter. Pada tampak kiri terlihat bahwa atap yang digunakan adalah jenis atap trapesium dengan ketinggian 3 meter dan kemiringan kurang lebih 30 derajat. Pada tampak kiri terdapat 3 buah jendela, di mana tiap-tiap jendelanya terdapat ventilasi, dan juga terdapat ventilasi tunggal pada tampak kiri. Ukuran dari jendela yaitu sama, 1 meter dikali 1,5 meter, dan ukuran ventilasi tiap-tiap jendela yaitu 0,6 dikali 0,5. Dan ukuran ventilasi tunggal yaitu 0,8 dikali 0,5, di mana pada tampak kiri skala yang digunakan yaitu 1:100. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang gambar ketujuh yaitu potongan AA. Pada potongan AA ini nampak di sana pada lantai 1 dan lantai 2-nya potongan AA ini memotong bagian kamar mandi. Bagian kamar mandi ini terdapat penurunan elevasi yaitu berkisar minus 0,1. Kemudian dapat juga dilihat di sana terdapat potongan yaitu pada lantai 1 memotong ruang tamu dan pada lantai 2 yaitu memotong ruang keluarga. Dan juga di sana nampak juga di sebelah kamar mandi itu terdapat pintu menuju kamar pada lantai 1 dan lantai 2. Kemudian potongan A juga memotong bagian pondasi yang dimana di sana nampak pondasi penerus dan terdapat pula pondasi telapak. Bahan-bahan material yang digunakan untuk menyusun pondasi menerus ini antara lain dapat dilihat di sana yaitu berupa batu kali, stampang dan juga pasir. Kemudian untuk membangun pondasi digunakan pula tanah uruk. Kemudian pada bagian lantai dapat dilihat di sana terdapat bagian-bagian untuk menyusun lantai yaitu berupa pasir pada bagian paling bawah, kemudian di atas pasir terdapat cor, di atas cor kemudian terdapat spesi, dan di atas spesi bawah disusunkan keramik. Kemudian selanjutnya pada bagian atap dapat dilihat di sana potongan AA ini juga memotong bagian atap sehingga tampaklah bagian-bagian penyusun kap atap yaitu berupa kasau, reng, gording, kuda-kuda. Kemudian di sana ada plafon dan ada bagian talang hujan juga, kemudian ada hubungan. Atap ini memiliki ketinggian 3 meter dan kemiringan 30 derajat. Pada gambar potongan A ini diterapkan skala yaitu 1:100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potongan BB.
Potongan ini memiliki tinggi 8 meter dan panjang 9 meter. Di bagian pondasinya dari bawah ke atas terdiri dari pondasi telapak, pasir uruk, batuan samping, batu kali, tanah uruk, dan slof. Lalu pada lantainya terdapat pasir, cor, spesi, serta keramik. Di lantai satunya terlihat jendela dan ventilasi serta pintu gudang dengan ukuran 1 x 2,5 meter dan juga terlihat tangga naik. Potongan ini juga memotong pintu kamar utama yang dijelaskan dengan simbol pintu pada lantai 1. Di lantai 2 terlihat juga pintu ruang kerja, jendela, serta batas tangga pada lantai 2-nya. Selain itu, potongan ini juga memotong pintu kamar di lantai 2 yang juga ditandai dengan simbol pintu. Di lantai ini juga terdapat sebuah garis yang menyimbolkan plafon. Plafon yaitu batas antara atap serta lantai teratas. Di potongan BB ini juga terdapat kolom utama yang di tengahnya tidak diberi simbol bata. Kenapa tidak diberi simbol bata? Karena garis potongan BB ini tidak memotong kolom utama tersebut. Selanjutnya pada potongan atapnya terlihat bagian-bagian seperti reng yang berukuran 2/3, kaso yang berukuran 5/7, dan gording yang berukuran 6/12. Pada potongan BB ini memiliki skala 1:100. Pada isometri pelambing terdapat 3 jenis pipa, yaitu air bersih yang dialirkan ke WC, bak mandi dan sink, air kotor yang dialirkan ke WC, serta air buangan yang dari floor drain dan sink kemudian menuju ke manhole. Di sini terdapat 3 jenis tampungan, yaitu tangki septik yang berfungsi sebagai wadah pengolahan dari limbah cair, dari sink, dari kloset, dan pipa air kotor, kemudian menuju ke manhole yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada pipa yang tersumbat atau tidak, kemudian baru menuju ke bak resapan sebagai penampung akhir dari tangki septik dan manhole. Gambar selanjutnya yaitu detail sambungan pipa. Pada detail sambungan pipa ini menggunakan pipa utama jenis GIP dengan D600. Lalu pada percabangannya digunakan aksesoris TL flank yang berfungsi untuk membagi aliran menjadi 2. Lalu setelah TL flank, pada perubahan ukuran pipa, percabangan digunakan reducer. Lalu setelah reducer digunakan flexible joint untuk meredam tekanan yang melewati pipa dan memberikan kelenturan. Setelah flexible joint digunakan gate valve atau katup sekat untuk membuka dan menutup aliran. Lalu selanjutnya digunakan adaptor untuk perubahan jenis pipa. Jika terdapat pembelokan aliran digunakan bend atau elbow, dan pada jenis pipa GIP menggunakan aksesoris flank, dan untuk menghubungkan dua buah pipa jenis PVC biasanya digunakan soket. Profil hidrolisis. Profil hidrolisis berfungsi untuk mengabarkan denap dari sumber air ke PDAM. Pada gambar profil hidrolisis ini terdapat skala horizontal yaitu 1:500, skala vertikal 1:2500. Pada gambar profil hidrolisis ini terdapat 5 patok dengan jarak patok dari 0 ke 1 14 meter, jarak patok 1 ke 2 10 meter, jarak patok kedua ke 3 10 meter, dan jarak patok ketiga ke 4 16 meter, dan jarak patok keempat ke patok kelima itu 20 meter. Dan elevasi muka tanah dari patok 1 yaitu 500 meter, patok kedua 550 meter, patok ketiga 600 meter, patok keempat 650 meter, dan patok kelima memiliki elevasi muka tanah 700 meter. Pada elevasi pipa, patok pertama memiliki elevasi pipa 499,5 meter, patok kedua 549,5 meter, patok ketiga 599,5 meter, patok keempat 649,5 meter, dan patok kelima memiliki elevasi pipa 699,5 meter. Untuk panjang pipa dari patok 0 ke patok 1 memiliki panjang pipa 16 meter.
pada patok 1 ke patok kedua memiliki panjang pipa 14 meter. Pada patok kedua ke patok ketiga memiliki panjang pipa 14,5 meter. Dari patok ketiga ke patok keempat memiliki panjang pipa 19 meter. Dan patok keempat ke patok kelima memiliki panjang pipa 22,5 meter. Aksesoris yang terdapat pada gambar di list ini yaitu per patoknya. Nomor patok 0 memiliki aksesoris yaitu pompa dan gate valve. Patok 1, patok 2, patok 3, dan patok 4 memiliki aksesoris band. Dan jenis pipa pada profil hidrolisis ini yaitu GIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang jembatan pipa, yaitu jembatan pipa Camelback Truss. Ciri khas dari jembatan pipa ini yaitu kerangkanya yang berbentuk seperti punuk unta. Kemudian keunggulan dari jembatan pipa ini yaitu jembatan pipa ini merupakan jembatan pipa yang terbuat dari rangka baja yang disusun seperti pada gambar. Keunggulan dari jembatan ini yaitu kerangka yang berbentuk seperti pada gambar ini akan tidak mudah hancur atau tidak mudah rusak atau tidak mudah rubuh ketika terjadi banjir bandang ataupun angin kencang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jembatan pipa cable stayed. Ciri khas jembatan pipa cable stayed adalah beban yang diletakkan pada kawat baja yang menahannya. Strukturnya itu lebih ringan, menggunakan struktur kabel baja. Bisa digunakan untuk jembatan pipa yang sangat panjang dan sedikit menggunakan bahan-bahan. Kekurangannya adalah jembatan pipa ini kurang kaku dan susah membuat kabelnya. Baiklah, selanjutnya jembatan pipa. Jembatan pipa ini jenisnya yaitu jembatan pipa Warren Truss, di mana ciri khasnya terletak pada kerangka jembatan yang berbentuk segitiga sama kaki atau sama sisi. Pada diagonal satu mengalami gaya tekan dan diagonal lainnya mengalami gaya tarik. Kelebihan jembatan ini yaitu dengan sistem badan terbuka memungkinkan menggunakan tinggi maksimal, tetapi kelemahannya semakin panjang rangka batang, maka sudut atau ukuran dari rangkanya juga harus diperbesar untuk menjaga kekakuannya, sehingga biaya dari pembuatan jembatan ini menjadi tidak efektif. Jembatan pipa simple support type memiliki ciri khas yaitu bentuk konstruksinya yang simpel sehingga menjadikan itu keunggulannya dalam hal biaya, karena aksesoris yang digunakan tidaklah banyak. Selain itu, jembatan pipa simple support type juga lebih efisien dalam waktu pengerjaan pembuatan jembatan pipa itu sendiri. Namun, tipe jembatan pipa 1 ini hanya mengandalkan pagar matahari sebagai pelindung dan tidak memiliki kerangka untuk melindungi jembatan pipa dari benda keras yang jatuh dari atas dan berpotensi menyebabkan rusaknya jembatan pipa. Jembatan pipa longer stiffener type. Pada jembatan pipa longer stiffener type ini memiliki keunikan yaitu adanya lengkungan pada jembatan pipanya yang disebut dengan stiffener. Untuk kelebihan jembatan pipa longer stiffener type ini yaitu memiliki konstruksi bangunan yang cukup kokoh dan kuat. Sedangkan kekurangan pada jembatan pipa ini yaitu dalam biaya pembangunan yang cukup mahal atau tinggi. Selanjutnya yaitu jembatan pipa, jembatan rangka batang dengan tipe Honey Truss type. Honey Truss type merupakan jembatan pipa yang berbentuk segitiga di mana bentuk segitiga tersebut merupakan penahan atau sebagai beban agar jembatan tidak mudah roboh. Kerugiannya yaitu biaya dalam pembangunannya relatif mahal. Keuntungannya yaitu merupakan jenis jembatan pipa yang sangat kuat. TPA merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Ada beberapa fasilitas di TPA. Yang pertama yaitu fasilitas utama terdiri dari papan nama, gerbang, pos jaga, jalan masuk, jalan operasional, kantor TPA, drainase, dan pagar. Fasilitas kedua yaitu fasilitas perlindungan lingkungan. Terdiri dari sumber uji, beberapa zona, komposit, bak ekualiasi, bak furzon, bak anaerob, bak fakultatif, bak maturasi, bak hayati, penangkap gas, badan air, dan sumber kontrol. Fasilitas ketiga yaitu fasilitas penunjang
terdiri dari jembatan timbang, gudang, mes, garasi, serta tempat cuci truk. Fasilitas keempat yaitu fasilitas operasional, terdiri dari alat berat seperti truk, bulldozer, serta ekskavator, serta tanah. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang elektrostatik presipirator. Alat elektrostatik presipirator adalah sebuah teknologi untuk menangkap abu hasil proses pembakaran dengan jalan memberi muatan listrik pada alat ini. Prinsip kerjanya yaitu dengan cara memberi muatan negatif pada abu-abu tersebut melalui beberapa elektroda atau yang biasa disebut dengan discharge elektroda. Alat PPU Gravity Settler menggunakan gaya gravitasi dan gaya inersia untuk menyaring partikulat. Gaya kecepatan aliran gasnya ini di dalam Gravity Settler akan berkurang dan semuanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kelebihan dari alat ini adalah desainnya sederhana dan pemeliharaannya mudah serta biayanya yang sangat rendah. Kekurangannya adalah ukurannya terlalu besar, harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu, dan hanya dapat menyisihkan partikel berukuran besar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai spray scrubber. Cara kerja alat ini yaitu dengan menyemprotkan liquid spray dari spray nozzle yang akan menangkap partikulat dalam liquid tersebut dan akan mensuspensikan partikulat pencemar. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat menetralisasi partikel korosif yang mudah terbakar dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Tetapi kelemahannya yaitu menimbulkan pencemaran air serta produk yang dikumpulkan dalam keadaan basah. Selanjutnya yaitu alat PPU Cyclone Separator. Cyclone Separator adalah unit pengoperasian yang digunakan untuk memisahkan gas dan material serta debu yang berukuran kecil dari 10 mikrometer dengan prinsip kerja menggunakan gaya sentrifugal. Adapun kelebihan dari cyclone separator ini yaitu biayanya relatif murah, biaya perawatannya rendah, dan dapat difungsikan pada temperatur yang tinggi. Adapun kekurangan pada cyclone separator yaitu biaya pengoperasiannya tinggi. Fabric filter. Fabric filter adalah alat PPU yang umum digunakan dengan alat penyaringnya yang menggunakan kain yang terbuat dari nilon atau wol. Untuk cara kerja fabric filter yaitu aliran gas yang kotor akan masuk dan dibawa oleh buffer plate ke filter bag yang berjajar secara paralel dan meninggalkan debu pada filter tersebut. Aliran debu dan gas dalam filter bag dapat melewati kain ke segala arah. Partikel debu tertahan di sisi kotor kain, sedangkan gas bersih akan melewati sisi bersih kain dan akan keluar melalui clean gas. Dan untuk keuntungan penggunaan fabric filter yaitu efisiensi pengumpulan dalam fabric filter sangat tinggi, meski untuk partikulat yang sangat kecil. Pack tower merupakan alat yang digunakan untuk mengontakkan dari fase gas cair dan cair-cair yang di dalamnya berisi kumpulan packing. Prinsip kerjanya, fase cair dialirkan dari bagian atas tower agar mengalir sampai ke bawah melalui packing-packing yang ada di dalam tower, sedangkan fase gas mengalir dari bagian bawah ke atas tower sehingga terjadinya kontak antara fase gas dan cair. Intake PPAM atau dikenal juga sadap air. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air yang diambil dari sumbernya seperti sungai. Pada bangunan intake terdapat pipa inlet, pipa outlet, pipa penguras, dan manhole sebagai alat-alatnya. Pada potongan AA dan potongan BB intake dapat diketahui terdapat beberapa manhole pada intake serta tangga untuk menuju intake dari manhole. Terdapat juga pipa outlet, pipa inlet, pipa penguras, serta gate valve pada pipa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian denah prasedimentasi. Dapat dilihat pada gambar di sana. Pada denah ini menggunakan skala 1:100 dengan dimensi 14 kali 7,5 meter. Nampak pula di gambar tersebut terdapat pipa inlet dengan DN 500 dan pipa outlet dengan DN 500 pula. Nampak juga di sana terdapat saluran pelimpah, bak pengumpul, dan flume. Dapat pula terlihat di sana terdapat garis potongan AA dan potongan BB. Baiklah, pada potongan
AA dan BB prasedimentasi ini dapat dilihat pada potongan AA-nya menggunakan dimensi 14 kali 5 meter dengan skala 1:100. Nampak pula pada potongan AA ini yaitu terdapat nampak pipa inlet dengan daya 500, kemudian bagian flom dan bagian saluran pelimpah. Kemudian pada potongan BB-nya dapat dilihat di sana terdapat dimensi yaitu 8,5 kali 7,5 meter dengan nampak pula di sana terdapat ruang lumpur dan saluran pembuang menggunakan skala 1:100. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah denah koagulasi dan fluktuasi. Pada bagian denah koagulasi dan fluktuasi ini menggunakan skala 1:100 dengan dimensi 18,5 kali 17 meter. Dapat dilihat di sana pada denah tersebut nampaklah pipa input dengan pipa output. Kemudian dapat pula nampak di sana yaitu bak penambahan koagulan, flocculation basin. Kemudian dapat dilihat di sana terdapat flash mixing. Nampak pula di sana terdapat garis potongan AA dan potongan BB-nya. Selanjutnya pada potongan koagulasi fluktuasi dapat dilihat di sana pada potongan AA koagulasi fluktuasi menggunakan skala 1:100 dengan dimensi 18,5 dikali 8 meter. Dan nampak pula di sana potongan tersebut memotong pipa input dan pipa output. Dan pada potongan BB-nya nampak lihat di sana dengan menggunakan skala 1:100 dengan dimensi 17 kali 8 meter. Dan dapat dilihat di sana terdapat muka air dari bangunan tersebut. Sedimentasi. Sedimentasi adalah alat BPAM yang berfungsi untuk memisahkan solid dan liquid dari suspensi untuk menghasilkan air yang lebih jernih dan konsentrasi lumpur yang lebih kental melalui pengendapan secara gravitasi. Jadi, unit sedimentasi ini bekerja untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang ada pada air jernih yang berupa pasir ataupun lumpur. Pada unit sedimentasi ini untuk menghasilkan air jernih harus melalui beberapa tahapan, yaitu flam, bak pengendap, biofilter, dan bak pengontrol. Potongan sedimentasi. Pada potongan AA nampak beberapa bagian-bagian dari unit sedimentasi, yaitu ada pipa dan juga arah aliran air pada pipa, serta flam, bak pengendap, biofilter, dan juga bak pengontrol dengan skala 1:100. Pada potongan BB-nya nampak pula beberapa bagian dari unit sedimentasi, yaitu ada bak pengontrol, biofilter, dan bak pengendap dengan skala 1:100. Filtrasi adalah salah satu unit yang ada di dalam BPAM yang merupakan pemisahan antara cairan dan padatan dengan menggunakan medium berpori dan material berpori untuk memisahkan sebanyak mungkin partikel halus yang tersuspensi yang ada di dalam cairan. Filtrasi ini bertujuan untuk menyaring air yang sudah melewati proses koagulasi, flocculasi, dan sedimentasi agar menghasilkan air minum yang bermutu tinggi. Pada gambar filtrasi di sini terlihat bahwa ada pipa outlet dan inlet dengan DN 300 dan ada pipa penguras dengan DN 200 serta terdapat kerikil, pasir, dan cor. Pada potongan AA filtrasi nampak bahwa ia memotong pipa outlet dan inlet dengan DN 300 serta terdapat pasir, cor, dan kerikil, serta nampak ada pipa monitol dan pipa labegal. Pada potongan BB filtrasi hanya terlihat bahwa ia memotong kerikil, pasir, dan cor. Lalu selanjutnya denah desinfeksi. Pada denah desinfeksi ini terdapat dua tangki pipa, pipa penguras DN 100, pipa inlet dan pipa outlet DN 400. Denah ini memiliki skala 1:100 dengan panjang 13 meter dan lebar 9 meter. Lalu selanjutnya pada potongan AA desinfeksi terlihat memotong satu buah tangki di mana terlihat ada pipa inlet dan pipa outlet dengan DN 400 dan terdapat pipa penguras dengan DN 100. Lalu pada tangki tersebut terdapat pedal dan motor di atasnya. Selanjutnya pada potongan BB desinfeksi
terdapat 2 buah tangki, di mana di dalam tangki tersebut terdapat pedal dan di atasnya terdapat motor yang menggerakkan pedal tersebut. Lalu pada potongan tersebut juga terlihat memotong pipa penguras dengan DN 100. Kedua potongan ini menggunakan skala 1:100. Reservoir merupakan tempat penampungan air bersih pada sistem penyediaan air bersih. Fungsi reservoir pada sistem penyediaan air minum adalah untuk menciptakan kondisi setimbang pada jumlah kapasitas produksi terhadap kebutuhan di jaringan distribusi. Pada potongan AA, reservoir memperlihatkan pipa inlet, dan pada potongan BB memperlihatkan adanya tangga serta tampak pipa inlet dan pipa outlet dengan DN 400. Pada layout BPAM dapat dilihat urutan untuk pengolahan instalasi air minum. Pertama, air masuk ke intake, lalu ke presedimentasi, koagulasi, evakuasi, sedimentasi, filtrasi, lalu ke deinspeksi, dan terakhir reservoir di mana air yang sudah disaring dikumpulkan sebelum selanjutnya disebarkan ke rumah-rumah. Sumur pengumpul BPAB merupakan tempat dikumpulkannya air buangan yang selanjutnya akan diolah. Pada sumur pengumpul terdapat manhole, pipa influent atau bisa juga disebut pipa inlet, lalu pipa effluent atau bisa juga disebut pipa outlet. Pada potongan AA dan potongan BB sumur pengumpul, dapat dilihat bahwa di bawah pipa effluent terdapat pompa submersible yang bekerja di bawah tekanan air dan besi penyangga untuk menyangga pipanya. Terdapat 2 muka air yang berarti menyatakan ada 2 aliran. Terdapat juga tangga di bawah manhole yang berfungsi sebagai akses kepada sumur pengumpul bila kita ingin melakukan pemeliharaan. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang saluran pembawa dan bar screen. Nampak pada dena saluran pembawa dan bar screen ini menggunakan skala 1:100 dengan dimensinya yaitu 12 meter kali 3,5 meter. Nampak ada gambar yaitu terdapat pipa influent dengan DN tertera pada gambar, kemudian effluent pipe. Nampak pula di sana terdapat bar screen dan nampak pula garis-garis potongan untuk potongan AA dan potongan BB. Selanjutnya itu adalah potongan AA dan BB pada saluran pembawa dan bar screen ini. Nampak dilihat di sana pada potongan AA saluran pembawa dan bar screen menggunakan skala 1:100 dengan dimensi 12 kali 3 meter. Dapat dilihat di sana itu terdapat juga pada potongan AA-nya terlihat influent pipe dengan DN tertera di sana, dan juga di sana effluent pipe dengan DN tertera pada gambar. Dan nampak pula di sana bar screen yang terlihat dari samping. Kemudian dapat dilihat di sana yaitu adalah pada potongan BB-nya dengan skala 1:100 dan dimensi 3,5 kali 3 meter. Nampak pula di sana bagian bar screen yang nampak dari depan. Grid chamber. Grid chamber adalah alat BPAB yang diperlukan untuk memisahkan kandungan pasir yang terdapat dalam aliran air limbah, sehingga pada tahap berikutnya, bahan atau material lain di dalam aliran air limbah akan diproses dengan pengolahan biologi. Pada unit BPAB grid chamber ini, aliran air limbah akan masuk ke bagian grid storage channel untuk dipisahkan kandungan pasir yang terdapat pada aliran air limbah tersebut. Setelah melewati bagian tersebut, maka aliran air limbah itu akan menuju ke proses selanjutnya. Potongan grid chamber. Pada potongan AA grid chamber nampak bagian pipa inlet dan pipa outlet dengan DN 300 dan juga arah aliran air pada pipa serta grid storage channel dengan dimensi 16 meter kali 3,5 meter dengan skala 1:100. Pada potongan BB grid chamber nampak bagian grid storage channel dengan dimensi 7,5 meter dikali 5 meter dengan skala 1:100. Sedimentasi 1 atau pengendapan 1 merupakan salah satu unit dari BPAB yang merupakan pemisahan partikel yang ada di dalam air secara gravitasi, dan juga keberadaan partikel di dalam air dapat diukur dengan melihat kekeruhan atau dengan mengukur secara langsung berat zat padat yang terlalu tersebut. Adapun fungsi dari pengendapan atau sedimentasi 1 ini yaitu mampu mengendapkan partikel discrete
dan mampu memisahkan partikel diskret, serta menurunkan BOD atau COD dalam aliran sehingga menurunkan beban pengolahan biologis pada tahap pengolahan berikutnya. Adapun jenis bak pengendapan yang digunakan dalam gambar ini yaitu horizontal flow, yaitu dalam bentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu potongan AA dan BB sedimentasi 1. Pada potongan AA nampak bahwa ia memotong pipa inlet dan juga pipa outlet dengan DN 200 serta nampak bahwa ada pipa inlet cabang dan juga saluran pelimpah. Pada potongan BB nampak manhole dan juga pipa penguras. Activated sludge merupakan jenis proses pengolahan air limbah untuk mengolah limbah atau air limbah industri dengan menggunakan aerasi dan flok biologis yang tersusun dari bakteri dan protozoa. Digunakan terutama dalam pengolahan lanjut air limbah, yaitu untuk mengoksidasi bahan organik yang terlarut. Pada potongan AA activated sludge dengan skala 1:100 memperlihatkan bahwa panjang activated sludge 20 meter serta kedalaman 4 meter dan terlihat juga pipa inlet dan pipa resirkulasi. Sedangkan pada potongan BB memperlihatkan bahwa lebarnya 18 meter dan kedalaman 4 meter serta memperlihatkan pipa resirkulasi, pipa outlet, dan aerator. Lalu selanjutnya dena sedimentasi 2. Sedimentasi 2 ini merupakan tempat terjadinya pemisahan pengendapan material flokulan atau hasil dari flokulasi, yaitu partikel yang mengelompok. Selain itu juga merupakan pengendapan terakhir atau final sedimentation. Bagian-bagian dari sedimentasi 2 ini seperti foam, ruang lumpur, dan manhole. Dan skala yang digunakan pada dena sedimentasi 2 ini 1:100. Selanjutnya potongan sedimentasi 2. Pada potongan AA, sedimentasi 2 ini terlihat memotong ruang lumpur yang di atasnya terdapat V-notch, yaitu alat ukur yang berbentuk segitiga yang digunakan untuk mengukur debit aliran pada saluran terbuka. Lalu pada potongan BB sedimentasi 2 terlihat memotong foam atau saluran air yang ditinggikan dari tempat sekitarnya. Lalu terdapat ruang lumpur, saluran penguras, dan zona endapan serta saluran pelimpah dan bak pengumpul, serta terdapat pipa inlet dan outlet yang berukuran DN 300. Klorinasi. Pada klorinasi digunakan untuk keperluan pengendalian bau serta desinfeksi pada sistem pengolahan air bersih. Pada klorinasi biasanya digunakan larutan klor untuk membunuh bakteri, virus, serta mikroorganisme lainnya. Pada potongan AA klorinasi terlihat bahwa memiliki skala 1:100 serta terlihat kedalaman 4 meter dan panjangnya 18 meter serta pipa outlet dengan DN 300 dan pipa larutan klor. Pada potongan BB-nya terlihat lebar 14,5 meter serta kedalaman 4 meter dan terlihat pula pipa pengontrol DN 300 dan pipa inlet DN 300 serta diperlihatkannya bak klor. Gravity thickener. Gravity thickener adalah alat BPAM yang berfungsi sebagai pengental dengan cara mengurangi kadar air dan lumpur. Dalam gambar diambil skala 1:100 dengan dimensi 20x15. Pada gambar terdapat pipa effluent thickened sludge, pipa effluent lumpur, dan pipa effluent supernatan. Dalam gambar potongan, yaitu pada potongan AA terdapat kedalaman 8,5 meter dan terdapat inlet well dan scraper blades serta sludge pipa. Pada potongan BB terdapat kedalaman 8,5 meter, terdapat scraper blades, pipa effluent thickened sludge DN 300 dan effluent pipe DN 300, masing-masing skalanya 1:100. Sludge drying bed atau unit pengelolaan lumpur merupakan salah satu unit dari BPAB yang berfungsi untuk mengeringkan lumpur yang telah stabil, dan juga lumpur yang keluar dari sludge drying bed diharapkan sudah memiliki kandungan padatan yang sangat tinggi, sekitar 70%, sehingga lumpur benar-benar tampak kering. Sludge drying bed ini terdiri dari dua jenis, yaitu bak pengering dan juga saluran air yang tersaring. Bak pengering ini
berupa bak dangkal yang berisi media penyaring pasir setinggi 25 cm dan batu kerikil sebagai penyangga pasir antara 30 cm. Saluran air tersaring atau titrat di bagian bawah dasar bak. Selanjutnya yaitu potongan slide drying bed. Pada potongan A nampak bawayan memotong pipa inlet dengan DN75, nampak cor, lapisan kerikil, lapisan pasir kasar, lapisan pasir halus, dan juga lapisan lumpur. Pada potongan BB nampak bahwa ada pipa liner drain, cor, lapisan kerikil, pasir kasar, pasir halus, dan juga lapisan lumpur. Nah, kemudian pada bagian layout BPAB nampak di sana dimulai dari sumur pengumpul, kemudian bar screen menuju gray chamber, kemudian masuk ke sedimentasi 1, kemudian diproses di activated sludge, kemudian masuk ke proses sedimentasi 2, kemudian masuk ke proses klorinasi, kemudian masuk ke gravity thickener, kemudian pada yang terakhir masuk ke sludge drying bed. Layout BPAB ini tidak menggunakan skala. Sekian, terima kasih.